Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan kami dari Coding Media pada seri Belajar Kode Igniter 4. Pada video sebelumnya kita sudah berhasil ya menampilkan data grup kontak dengan menggunakan modeling data atau ORM bawaan dari CI4. Nah, sebelum kita mau membuat tambah datanya, ada info sedikit nih teman-teman. Di controller groups.php, kemarin ketika kita mau panggil data modelnya, caranya kita bikin seperti ini ya di dalam construct. Pertama kita use dulu namespace dari modelnya, kemudian kita bikin function construct, kemudian kita bikin objek dari group modelnya itu di dalam construct, sehingga property this group ini bisa dipanggil di semua function yang ada di kelas ini. Seperti ini ya. Nah, ini kan caranya mirip dengan CE3 ya. Kita pakai function construct. Ini enaknya kita menggunakan seperti ini apa sih teman-teman? Kita bisa load banyak model. Nanti kita tinggal ganti aja nama-nama propertinya ini ya. Nah, kalau kita cuma panggil satu model, ini ada info menarik nih. Kalau teman-teman perhatikan di dokumentasi dari CE4, di bagian controller and routing, kemudian RESTful resource handling. Kemarin kita pakai resource presenter ya teman-teman, di mana dia itu mengextend resource presenter. Nah, di sini cara panggil modelnya kita tinggal tambahkan ini di dalam kelasnya, kemudian panggilnya nanti pakai this model. Kita coba ya. Jadi di sini use modelnya kita komen dulu, ini juga construct-nya kita komen dulu. Kemudian di sini kita tambahkan yang tadi ya, protected variable model name, kemudian sesuaikan nama modelnya. Kemudian di sini tidak lagi menggunakan this group tapi bisa this model seperti ini ya. Kita coba aja. Nah, sama saja teman-teman, tampil. Ini kalau kita load satu model bisa simple seperti ini. Kalau kita mau load banyak model bisa mirip yang CE3 dalam construct. Nah, ini kita pakai cara yang seperti ini. Ini hanya bisa digunakan di controller yang mengextend resource presenter dan juga resource controller ya teman-teman. Nah, di sini juga sama ya. Di sini juga bisa di formatnya apa, JSON apa array. Seperti ini. Kalau teman-teman pakai yang digawe, kan di sini base control ya. Nah, ini kalau kita mau load banyak model pakai aja yang di function construct tadi. Oke, semoga cukup jelas ya teman-teman. Tadi kita ganti ini sedikit aja. Oke, sekarang kita lanjut bikin tambah datanya. Tambah data grup kontaknya dengan menggunakan modeling data. Nah, di sini ada button add new ya. Di sini sudah ada linknya karena kita copy view-nya dari gawe. Cuman di sini kita cek dulu. Di sini kita cek kalau dia menggunakan resource presenter, linknya itu dia groups new. Kalau yang digawe kita bikin sendiri ya, gawe/add. Kalau di sini groups new berarti di bagian index. Kemarin linknya kita arahkan ke groups add, kita ganti di sini di view index ya teman-teman, di dalamnya group. Kita ganti new. Nah, di sini ya. Ketika kita ganti new, dia sudah ada tampil tambah group. Kemarin kita sudah bikin ini untuk view-nya di new.php. Sekarang kita copy aja tampilan tambah datanya dari view gawe yang add. Kita pastekan di new.php di view group. Kita ganti-ganti yang perlu diganti.
Kita cek di bagian groups, ini fieldnya cuma ada name group sama info group. Sesuaikan aja dengan fieldnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita arahkan ke groups karena tadi ya di sini untuk bagian postnya, nah di sini ada create, ini postnya mengarah ke groups. Jangan lupa tambahkan CSRF field. Di sini ada 2 inputan, sesuaikan aja besar kecilnya. Untuk name-nya ini ya, sesuaikan dengan field yang ada di tabel groups. Kemudian kita bikin prosesnya berarti di bagian function create ini ya. Kita cek dulu di bagian gawe.php. Nah, di sini dia perlu, kalau name-nya sama kan kita kemarin pakai ini ya. This request get post. Jadi kalau name-nya ini sudah sama dengan field yang ada di phpMyAdmin, maka kita bisa langsung pakai this request get post tanpa perlu deklarasikan satu-satu seperti ini ya. Mau dideklarasikan di variabel begini juga boleh. Cuman yang digawe ini kan kita pakai query builder ya. Kita nanti mau pakai modeling data. Nah, di dokumentasinya coba kita cari yang saving data. Nah, di sini ya teman-teman. Dia pakai method insert. Berarti di sini this model, kemudian insert, kemudian variabel datanya kita masukkan di sini. Oke, kemudian kita bisa redirect. Kita arahkan ke groups. Nah, sebelum itu kita perlu setting nih di sini yang perlu di allow field ya. Di modelnya kita coba dulu aja apakah dia bisa. Sebelum kita setting, nah dia gak bisa ya teman-teman. Karena di sini ada error nih, allow field must be specified for model ini. Jadi di grup modelnya ini yang komen-komen saya hapus aja ya, biar tidak membingungkan. Ini settingan paling simple di dalam grup model. Nah, di sini kita perlu tambahkan allow field-nya nih. Allow field ini adalah field-field yang bisa diisi lewat modelnya itu ya teman-teman. Di sini ada ID group, name group, info group. Kita masukkan di dalam array-nya sini. Oh ya, di sini ID grupnya kan auto increment teman-teman. Jadi bisa kita skip. Langsung aja name group sama info group sesuai dengan inputannya ya. Kita coba lagi. Nah, di sini tambah data ya, berhasil ya teman-teman. Kita coba tambah lagi. Infonya kita kosongin aja karena dia boleh null. Nah, di sini juga bisa berhasil tambah data ya teman-teman. Ini kalau kita refresh, alertnya hilang. Nah, sangat simpel teman-teman ya untuk tambah data dengan modeling data. Jadi tadi indeksnya tadi kan mengarah ke sini. Oh, di sini untuk bagian tambahnya backnya belum ya. Sebentar. Nah, di sini masih huruf besar.
groups. Oke, di sini tadi kita ganti mengarah ke slash new karena sebelumnya kita sudah bikin tampilan slash new. Kemudian di sini tadi formnya kita copy aja, kemudian ganti-ganti yang perlu diganti. Yang penting yang di dalam formnya ini name-nya sesuaikan dengan field yang ada di tabel groups. Kemudian ini kan tadi untuk tampil form new-nya tadi. Kemudian prosesnya ada di function create. Kita bikin seperti yang di gawe. Ini kalau kita samakan ya untuk name yang ada di form dan juga fieldnya, kita cukup tampung this request get post-nya atau get var-nya ke dalam variable data. Kemudian kita panggil modelnya, kemudian jalankan function insert seperti di sini ya. Ini saving data pakainya insert. Kemudian kita redirect. Atau teman-teman bisa deklarasikan di dalam array asosiatif seperti ini juga boleh. Jika itu name-nya yang di form ini berbeda dengan field yang ada di tabel, teman-teman boleh bikin seperti ini ya. Atau yang sudah kita jelaskan kemarin di dalam gawe, bikin seperti ini nih. Juga boleh, nanti dimasukkan sama-sama datanya. Dan jangan lupa di bagian grup modelnya, kita tambahkan allow field. Allow field ini adalah field-field yang boleh diisi lewat modeling data. Sesuaikan aja dengan inputannya ya, form-formnya. Oke, saya rasa cukup jelas ya teman-teman. Oh ya, ada tambahan sedikit teman-teman. Di sini kalau kita cek di phpMyAdmin ya, di bagian tabel groups, tadi kita sudah berhasil insert 2 data ya, tetapi di sini bagian created at-nya kosong. Ini harusnya terisi ya sesuai dengan tanggal saat ini, date time saat ini. Kalau kita cek di structure-nya di sini tipenya bener date time, kemudian defaultnya dia 0. Bukan kita set defaultnya sekarang ya. Tetapi biar ini bisa terisi otomatis bagaimana? Nah, itu sudah disediakan di modeling data ya teman-teman. Coba teman-teman cek di bagian group model.php. Lah di sini kita tambahkan use timestamps. Nah, di sini coba tambahkan use timestamps through. Ini ada di dokumentasi dari CI4 ya, teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Kita simpan, kemudian kita coba crud data lagi. Nah, di sini berhasil tambah data. Sekarang kita cek lagi di tabelnya. Nah, di sini ada ya teman-teman. Created at sama updated at-nya sudah terisi data sekarang. Kita coba lagi tambah data. Berhasil, kita coba cek. Nah, ini semisal teman-teman tanggal atau jamnya kurang sesuai dengan yang ada di komputer teman-teman, gak usah khawatir. Kita bisa setting di config, kemudian app.php. Kita scroll ke bawah. Teman-teman cari aja di sini yang public app time zone. Di sini Amerika Chicago. Kita bisa ganti sesuai lokasi kita. Kita di Asia, kemudian Jakarta. Time zone-nya kita ini ya, Indonesia. Kemudian kita bisa coba tambahkan lagi. Berhasil, kita coba cek. Nah, di sini tanggalnya sudah sesuai dengan yang sekarang nih, teman-teman. Nah, sesuai ya. Kita perlu setting time zone-nya tadi. Oke, saya rasa cukup jelas ya, teman-teman. Cukup simple untuk tambah data dengan modeling data atau ORM bawaan CI4. Nanti setelah itu kita mau bikin edit data, kemudian hapus data, kemudian nanti juga mungkin kita pakai yang hapus data soft delete sama hapus data permanen. Kemudian kita nanti juga akan belajar form validation. Ini kan belum ada validasinya ya untuk inputannya. Kemudian mungkin kita nanti ada tambahan juga untuk membuat menunya ini biar aktif. Kalau di tutorial
post CI3 kita akalin pakai URL-nya ya, pakai if di PHP. Cuma nanti kita nih mau bikin menu aktifnya pakai JS saja teman-teman ya. Pastinya sangat menarik ya. Dan mungkin nanti juga kita mau tambahkan ini untuk menampilkan user yang terlogin di CI4. Itu nanti ya tutorial-tutorial bonus kita. Oke, yang penting teman-teman bisa create data dengan query builder dan juga modeli data dulu. Stay tune di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa di tutorial menarik selanjutnya. Happy coding!